Bagaimana jika saya bilang, lemparan paling akurat dan paling jitu yang selama ini Anda banggakan, justru menjadi alasan utama Anda sering pulang dengan tangan hampa? Kedengarannya aneh, kan? Tapi itulah kenyataannya saat kita berhadapan dengan ikan patin yang super penakut. Di video kali ini, kita akan membongkar sebuah strategi yang mungkin terdengar gila, sengaja melempar umpan jauh dari target. Tetap di sini. Karena setelah menonton ini, Anda akan mengerti kenapa patin yang paling pemalu sekalipun akhirnya mau menyambar umpan Anda. Ini bukan soal umpan atau joran mahal. Ini soal psikologi ikan yang 99% pemancing abaikan. Saya mau tanya dulu, menurut Anda, apakah lemparan presisi itu segalanya dalam memancing? Coba tulis jawaban Anda di komentar sekarang, sebelum kita bongkar rahasianya. Sejak pertama kali kita memegang joran, kita selalu diajarkan satu hal. Lempar umpanmu seakurat mungkin ke titik di mana ikan berkumpul. Lihat ada gelembung, lempar ke sana. Lihat ada pergerakan, lempar tepat di atasnya. Logikanya masuk akal. Kita ingin menyajikan makanan tepat di depan mulut ikan. Selama bertahun-tahun, doktrin ini menjadi semacam kitab suci bagi para pemancing. Tapi, masalahnya, logika ini seringkali gagal total ketika target kita adalah ikan patin, terutama yang ukurannya besar atau yang hidup di kolam pancing harian. Kenapa? Karena patin adalah ikan yang sangat sensitif. Mereka punya radar alami yang super peka terhadap getaran dan suara. Bagi mereka, benda yang jatuh dari langit dengan suara ceburan keras bukanlah kiriman makanan, melainkan serangan predator. Jadi, kebiasaan yang kita anggap benar selama ini justru menjadi alarm yang kita bunyikan sendiri untuk menyuruh ikan kabur. Mari kita mulai dengan membayangkan dari sudut pandang ikan. Anda adalah seekor patin yang sedang santai di dasar kolam. Tiba-tiba, tanpa peringatan, blung! Sebuah benda berat jatuh tepat di atas kepala Anda, menciptakan gelombang kejut dan suara yang menggelegar di dalam air. Apa reaksi pertama Anda? Tentu saja kabur sejauh mungkin. Itulah yang dirasakan ikan patin setiap kali kita melempar umpan dengan timah pemberat tepat di area mereka. Kita menyebutnya lemparan kiamat. Kita pikir kita sedang memberi makan, padahal ikan merasakannya seperti ada bom yang dijatuhkan. Ini adalah kesalahan fundamental pertama yang harus kita ubah. Umpan yang lezat menjadi tidak berguna jika cara penyajiannya seperti sebuah ancaman mematikan. Sekarang, mari kita bicara sedikit soal sains. Ikan patin memiliki organ yang disebut gurat sisi atau linea lateralis. Anggap saja ini adalah sistem sensor gerak super canggih yang membentang di sepanjang tubuhnya. Gurat sisi ini bisa mendeteksi getaran dan perubahan tekanan air sekecil apapun dari jarak yang cukup jauh. Jadi, ketika umpan dan timah Anda menghantam permukaan air, getarannya langsung terdeteksi oleh seluruh ikan di sekitar area tersebut. Bagi ikan patin yang secara alami adalah mangsa, getaran tiba-tiba dari atas adalah sinyal bahaya klasik. Mereka tidak akan berpikir, wah ada makanan datang. Mereka akan berpikir, ada sesuatu yang besar jatuh dari atas, mungkin elang atau predator lain, lebih baik aku sembunyi. Inilah mengapa setelah lemparan yang sempurna, area itu seringkali jadi sepi total. Konsep selanjutnya adalah zona aman. Sama seperti manusia, setiap hewan punya ruang pribadi atau zona nyaman. Untuk ikan patin yang penakut, zona ini sangat penting. Mereka akan merasa aman selama tidak ada gangguan mendadak di dalam zona ini. Ketika Anda melempar umpan tepat ke tengah-tengah kerumunan mereka, Anda secara brutal telah melanggar zona aman tersebut. Ini seperti ada orang asing yang tiba-tiba mendobrak pintu dan masuk ke ruang tamu Anda sambil berteriak. Reaksi pertama pasti panik dan ingin lari. Ikan patin pun begitu. Mereka akan langsung berpencar mencari tempat yang lebih aman, dan butuh waktu lama bagi mereka untuk berani kembali ke area tersebut. Itu pun jika mereka mau kembali. Lalu, apa solusinya? Disinilah kita memperkenalkan strategi yang terdengar gila tadi. Pendekatan senyap atau silent entry. Inti dari strategi ini adalah, kita tidak lagi menyajikan umpan dengan cara dijatuhkan dari atas. Sebaliknya, kita membuat umpan itu datang atau muncul di area target secara perlahan dan alami dari samping, seolah-olah umpan itu memang bagian dari ekosistem di sana. Caranya, dengan sengaja melempar umpan Anda jauh melewati titik target yang Anda tuju. Kita tidak lagi menargetkan ikannya secara langsung, kita menargetkan area kosong di dekatnya. Ini adalah perubahan pola pikir yang sangat besar. Seberapa jauh kita harus melempar? Tidak ada angka pasti.
Karena ini tergantung pada seberapa dalam airnya dan seberapa penakut ikannya. Namun, sebagai aturan umum yang bagus, coba lempar sekitar 5-10 meter melewati titik di mana Anda yakin ikan berkumpul. Tujuannya adalah agar suara ceburan dari umpan dan timah terjadi di luar zona aman ikan. Biarkan suara dan getaran itu terjadi di halaman tetangga, bukan di ruang tamu mereka. Dengan begini, ikan mungkin akan sedikit waspada, tapi mereka tidak akan panik dan kabur karena ancamannya terasa jauh dan tidak langsung. Setelah umpan Anda mendarat jauh dari target dan sudah mencapai dasar, disinilah bagian terpenting dari teknik ini dimulai. Jangan digulung, jangan disentak. Tugas Anda sekarang adalah melakukan seretan perlahan. Gunakan reel Anda untuk menarik kenur dengan sangat lambat. Atau Anda bisa menggerakkan ujung joran secara perlahan ke samping. Tujuannya adalah untuk menyeret umpan beserta rangkaiannya di dasar air menuju ke titik target yang sebenarnya. Gerakannya harus halus dan tanpa henti, seolah-olah Anda sedang melihat cat mengering. Kecepatan adalah musuh utama dalam teknik ini. Kenapa seretan perlahan ini sangat efektif? Mari kita kembali ke sudut pandang ikan patin. Mereka tidak lagi merasakan ada benda jatuh dari langit. Sebaliknya, mereka mulai merasakan atau melihat sesuatu yang bergerak perlahan di dasar. Gerakan ini meniru banyak hal alami yang menjadi makanan mereka. Bisa jadi itu seekor keong yang sedang berjalan, cacing yang keluar dari lumpur, atau udang kecil yang sedang mencari makan. Gerakan ini tidak mengancam sama sekali. Justru gerakan ini memicu rasa penasaran. Apa itu yang bergerak di sana? Kelihatannya seperti makanan. Umpan Anda tidak lagi datang sebagai ancaman, tapi sebagai sajian yang muncul secara alami. Perlu diingat, teknik ini bukan berarti kita melempar secara asal-asalan. Anda tetap harus bisa membaca air dan memperkirakan di mana ikan patin berkumpul. Kemampuan untuk mengidentifikasi hotspot tetap menjadi kunci. Bedanya hanyalah pada cara kita mengirimkan umpan ke hotspot tersebut. Jika biasanya kita mengirimnya lewat jalur udara, dengan pengiriman ekspres yang berisik, sekarang kita mengirimnya lewat jalur darat, dengan pengiriman senyap yang tidak menimbulkan kecurigaan. Jadi, sebelum melempar, amati dulu di mana ada tanda-tanda kehidupan, lalu tentukan titik pendaratan umpan Anda beberapa meter di belakangnya. Kapan strategi ini paling ampuh? Teknik ini akan memberikan hasil yang luar biasa di kolam-kolam pancing harian atau galatama yang ikannya sudah sangat pintar. Ikan di tempat seperti ini sudah hafal betul bahwa suara ceburan berarti bahaya. Dengan pendekatan senyap, Anda menipu insting mereka yang sudah terlatih. Selain itu, teknik ini juga sangat jitu untuk menargetkan ikan-ikan patin monster atau babon. Ikan yang sudah berukuran besar biasanya menjadi lebih tua, lebih berpengalaman, dan tentu saja jauh lebih waspada. Mereka tidak akan sembarangan memakan sesuatu yang terlihat mencurigakan. Mungkin ada yang bertanya, tapi bukankah menyeret timah di dasar juga menimbulkan suara atau getaran? Ya, betul sekali, tapi jenis getarannya sangat berbeda. Suara timah yang terseret di lumpur atau pasir adalah suara frekuensi rendah yang sangat natural di dalam air. Ini mirip dengan suara ikan lain yang sedang mencari makan di dasar, mengaduk-aduk lumpur. Suara ini justru bisa memancing rasa penasaran ikan patin lain untuk mendekat. Sangat berbeda dengan suara blung, berfrekuensi tinggi dari benda yang jatuh dengan kecepatan tinggi, yang jelas-jelas merupakan sinyal bahaya. Ada satu keuntungan psikologis lain dari teknik ini, yaitu kesabaran. Teknik ini secara otomatis memaksa kita untuk menjadi pemancing yang lebih sabar dan metodis. Kita tidak bisa lagi asal lempar dan berharap keberuntungan. Kita harus berpikir, merencanakan lemparan, dan mengeksekusinya dengan perlahan. Proses menyeret umpan secara perlahan itu sendiri adalah sebuah latihan kesabaran. Dan dalam memancing ikan penakut seperti patin, pemancing yang paling sabar seringkali adalah pemenangnya. Jadi, Anda tidak hanya belajar teknik baru, Anda juga melatih mental Anda sebagai seorang pemancing. Bagaimana dengan pemilihan umpan? Apakah ada umpan khusus untuk teknik ini? Sebenarnya tidak. Anda bisa menggunakan umpan andalan Anda seperti biasa. Namun, umpan yang sedikit lebih keras atau tidak mudah hancur mungkin akan lebih baik karena umpan akan terseret di dasar. Misalnya pelet yang agak keras atau umpan buatan dari aci yang kenyal. Yang terpenting bukan umpannya, tapi cara Anda menyajikannya. Umpan paling mahal di dunia pun tidak akan dimakan jika ikan sudah kabur duluan karena takut dengan cara Anda melempar. Mari kita rangkum langkah-langkah praktisnya.
Pertama, identifikasi target Anda, misalnya area di dekat pancuran air atau di bawah pohon. Kedua, jangan lempar ke sana. Sebaliknya, ukur kira-kira 5-10 meter melewatinya, dan lemparlah umpan Anda ke titik tersebut. Ketiga, biarkan umpan tenggelam sampai ke dasar. Rasakan senar Anda sedikit kendor. Keempat, mulailah proses seretan perlahan. Putar handle reel Anda selembut mungkin, 1 putaran setiap 10 atau 15 detik. Kelima, tetap fokus dan siaga. Seringkali, sambaran terjadi saat umpan sedang bergerak perlahan. Teknik ini juga bisa Anda modifikasi. Misalnya, setelah menyeret umpan sejauh 1 atau 2 meter, Anda bisa berhenti sejenak selama 30 detik. Lalu, seret lagi perlahan. Pola tarik berhenti-tarik ini bisa sangat efektif, karena meniru gerakan hewan kecil yang sedang ragu-ragu. Ikan patin yang tadinya hanya mengamati dari jauh, mungkin akan kehilangan kesabaran dan langsung menyambar saat umpan berhenti sejenak. Jangan takut untuk bereksperimen dengan kecepatan dan jeda seretan Anda. Setiap kolam dan setiap hari bisa memiliki pola yang berbeda. Banyak pemancing senior tanpa sadar sudah melakukan variasi dari teknik ini. Pernahkah Anda melihat seorang pemancing melempar, lalu setelah beberapa saat tidak ada sambaran, dia menggulung umpannya sedikit untuk memindahkannya? Dan justru saat itulah ikannya menyambar. Nah, itu adalah versi tidak sengaja dari teknik yang kita bahas ini. Ikan tertarik bukan saat umpan diam, tapi saat umpan bergerak perlahan di dasar. Bedanya, sekarang kita melakukannya dengan sengaja, terencana, dan dengan pemahaman penuh tentang mengapa cara ini berhasil. Penting untuk memperhatikan jenis dasar kolam atau danau. Teknik ini paling ideal untuk dasar yang berlumpur atau berpasir. Jika dasarnya penuh dengan bebatuan tajam atau sangkutan seperti akar pohon, menyeret umpan tentu akan sangat berisiko membuat Anda tersangkut. Jadi, sebelum menerapkan teknik ini secara penuh, lakukan beberapa lemparan percobaan di pinggir untuk merasakan kontur dasarnya. Jika terasa aman, barulah Anda bisa memulai pendekatan senyap ini menuju ke tengah atau ke titik target Anda. Salah satu kesalahan pemula saat mencoba teknik ini adalah menyeret terlalu cepat. Mereka tidak sabar. Ingat, tujuan kita adalah meniru gerakan alami, bukan menarik perhatian dengan gerakan panik. Bayangkan seekor siput, bukan seekor tikus yang dikejar kucing. Gerakan yang terlalu cepat justru akan kembali membuat ikan curiga. Jadi, jika Anda ragu, lebih baik menyeret terlalu lambat daripada terlalu cepat. Biarkan rasa penasaran ikan membangun secara perlahan sampai mereka tidak tahan lagi dan harus menyerang umpan Anda. Peralatan juga sedikit berpengaruh. Menggunakan senar PE yang dikombinasikan dengan leader fluorokarbon bisa sangat membantu. Senar PE hampir tidak memiliki peregangan, sehingga Anda bisa merasakan setiap sentuhan kecil saat umpan terseret di dasar. Anda bisa merasakan apakah dasarnya lumpur, pasir, atau kerikil. Dan yang terpenting, Anda bisa merasakan sentuhan paling halus dari ikan yang sedang mencicipi umpan Anda, bahkan sebelum mereka membawanya kabur. Ini memberi Anda sepersekian detik lebih awal untuk bersiap melakukan sentakan. Coba pikirkan ini sebagai sebuah permainan catur, bukan adu panco. Anda tidak sedang berusaha mengalahkan ikan dengan kekuatan atau kecepatan. Anda sedang berusaha mengakalinya dengan strategi. Anda mengorbankan pion, lemparan akurat yang berisik, untuk bisa menempatkan ratu, umpan Anda, di posisi yang paling strategis tanpa terdeteksi oleh lawan. Ini adalah tingkat memancing yang lebih tinggi, di mana kita tidak hanya mengandalkan insting, tapi juga pikiran dan pemahaman tentang perilaku target kita. Dan percayalah, kepuasannya jauh lebih besar saat Anda berhasil. Jadi, pada perjalanan memancing Anda berikutnya, saya menantang Anda untuk mencoba ini. Lupakan sejenak semua yang Anda tahu tentang lemparan presisi. Pilih satu spot, dan terapkan teknik pendekatan senyap ini selama setidaknya 1 jam. Mungkin awalnya terasa aneh dan tidak wajar. Tapi saat Anda merasakan sentakan keras di ujung joran Anda dari ikan yang sebelumnya tidak mau makan, Anda akan mengerti. Anda akan sadar bahwa terkadang cara paling gila dan paling berlawanan dengan akal sehat justru adalah cara yang paling berhasil. Beranilah untuk mencoba sesuatu yang berbeda dari pemancing lain di sebelah Anda. Jadi kesimpulannya sangat sederhana dan mungkin sedikit mengejutkan. Berhentilah mengebom ikan patin Anda dengan lemparan yang keras dan akurat. Sebaliknya, mulailah menggoda mereka dengan pendekatan yang senyap, perlahan dan penuh strategi. Momen pencerahan terbesarnya adalah ketika kita sadar,
Kita ini bukan sedang berburu dengan senapan, tapi kita sedang mengundang seekor hewan pemalu untuk makan. Lemparan jauh yang diikuti seretan perlahan adalah sebuah undangan yang sopan dan tidak mengancam, sementara lemparan tepat sasaran yang berisik adalah seperti tamu yang mendobrak pintu. Tentu saja ini akan mengubah total pendekatan Anda dalam memancing patin. Anda akan menjadi pemancing yang lebih sabar, lebih strategis, dan pada akhirnya lebih sukses. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jika Anda mendapatkan sesuatu yang baru hari ini, jangan ragu untuk menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan tips-tips gila lainnya dari kami. Sekarang giliran Anda. Apa strategi paling aneh atau paling tidak biasa yang pernah Anda coba saat memancing dan ternyata berhasil? Bagikan pengalaman berharga Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita semua saling belajar dan bertukar pikiran.